Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, teman-teman semuanya, jam 1 ya hari ini ya. Teman-teman gimana? Ngantuk? Kalau kuliah jam segini itu ngantuk atau ya semangat atau bagaimana teman-teman? Ngantuk ya, ngantuk sama saya juga ya. Tapi karena hari ini kita ada kuliah jam 1, maka teman-teman nggak boleh ngantuk. Ngantuknya nanti malam aja. Sekarang kita belajar dulu ya. Oke, materi yang minggu kemarin teman-teman yang saya sampaikan itu berkaitan dengan riba. Masih ingat kalian? Riba itu apa? Lalu kawannya riba. Riba itu mempunyai dua kawan. Apa? Gharar dan juga maisir. Ya, temannya adalah riba, gharar dan juga maisir. Nah, itu nanti tema itu kemungkinan nanti akan kita jadikan sebagai tugas UAS teman-teman. Jadi jangan lupa riba, gharar, maisir itu apa? Dipelajari juga, ya. Baik. Langsung saja masuk materi pada hari ini, teman-teman. Hari ini kita menjelaskan berkaitan dengan syirkah. Nah, syirkah ini adalah salah satu akad yang ada di dalam mata kuliah kita. Mata kuliah kita temanya atau mata kuliah kita namanya adalah fikih muamalah. Syirkah ini adalah salah satu akad yang ada di dalam fikih muamalah. Ya, apa itu syirkah? Kalian mungkin tahu syirkah itu membayangkan gitu, bisa apa enggak? Apa kira-kira? Bersirkah gitu. Apa? Bekerja sama, iya, berkongsi gitu. Tapi ini bukan bekerja sama dalam hal apa ya? Kalian dengan kawan kalian mau makan apa? Yuk kita bersama-sama untuk kita membeli bakso bersama-sama dimakan bersama, enggak seperti itu gitu ya. Namun karena tema kita adalah fikih muamalah, itu kerjasamanya dalam hal berbisnis, dalam hal menghasilkan cuan, ya, dalam hal menghasilkan cuan. Ya, maka dari itu mungkin ada orang yang dia memiliki modal tapi dia tidak memiliki skill, atau ada yang dia cuma punya skillnya aja namun tidak punya modal. Warisan yo orang yang dijebne warisan kome sopo gitu kan. Nah, maka dari itu syirkah ini adalah sebagai jalan. Jadi teman saya dulu, angkatan saya dulu itu ada yang mereka itu bersirkah. Bersirkah dalam hal apa? Kebetulan sama-sama SPD-nya, sama-sama dari dunia pendidikannya. Akhirnya ketika memang modal juga minim aja gitu kan, akhirnya ayo awake dhewe ngedekne les-lesan bareng-bareng. Ayo kita membuat les-lesan bareng-bareng. Jadi kita sebagai tutornya, terus kita mencari siswanya, kita mencari muridnya. Nah, itu sama juga namanya adalah syirkah. Baik. Selanjutnya teman-teman, dalam pendahuluan ini, syirkah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, ya kan? Dua orang atau lebih kan? Berarti lebih dari dua boleh. Dengan modal atau keahlian untuk menjelaskan bisnis dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatannya. Iki lek untung dibagi wong loro, lek rugi dibagi wong loro. Sama-sama. Secara tradisional, syirkah terbagi menjadi dua, yaitu adalah syirkah amlak, kepemilikan bersama, dan juga syirkah ukut adalah akad kerjasama. Gitu. Di era apakah cuma demikian gitu? Apakah ada enggak kira-kira ini di lembaga ekonomi atau lembaga perekonomian? Di era modern, praktik syirkah berkembang mengikuti dinamika bisnis. Seperti pembagian modal, tanggung jawab, manajemen, dan juga pengelolaan resiko itu dibagi bersama-sama. Maka di dunia keuangan itu pun juga ada yang namanya syirkah. Dunia lembaga keuangan, akad syirkah itu pun juga ada. Terus ini adalah pengertiannya syirkah ya, secara bahasa bahwa syirkah itu adalah dua hal yang dicampur sampai kita tidak bisa membedakan mana ini milik si A, mana ini milik si B. Mana ini pemilik modal pertama, mana ini pemilik modal kedua. Itu sampai kita tidak bisa membedakan. Ini dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an juga ada. Ya, sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang sedang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan bermasalah. Orang-orang yang beriman dan
beramal soleh, ya Allah, beramal soleh. Silau, dari sini silau. Begini teman-teman, sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan. Loh, ini saling merugikan Bu orang-orang yang berserikat. Lalu kenapa? Kenapa kok saya mungkin ada sebuah peluang untuk berserikat atau ada sebuah peluang untuk saya melakukan syirkah? Kenapa gitu ya? Lah, kalau memang ini urusannya adalah harta, urusannya adalah cuan, urusannya adalah uang, itu kan banyak orang yang belanjani janji, orang yang tidak amanah, itu kan banyak demikian. Namun teman-teman, kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Gitu. Banyak di luar sana orang yang bisa kita ajak kerjasama. Gitu loh. Maka kenapa ada hitam di atas putih, ada sebuah perjanjian, itu kenapa gitu kan? Karena ini ngomongkan uang. Kalau ini sebuah ibadah atau sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan, mau kita diperintah untuk sholat, pada saat itu kita tidak sholat, kita nggak dapat apa-apa. Pada saat itu kita nggak sholat duhur, ya Allah tidak langsung memberikan azab kepada kita, atau tiba-tiba dia mengirimkan burung ababil untuk melempari batu kita, enggak. Gitu loh. Tapi ini hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Maka manusia itu punya pikiran. Dia bisa memikir ketika dia ditipu, oke, dia tidak terima. Dia pasti melakukan suatu hal. Atau ketika dia tahu bahwa ini ada uang besar, maka dia bisa untuk dia menipu kawannya. Maka ini kehati-hatian kita ada di sini teman-teman. Kalau kita melakukan syarikat, kalau kita bersyirkah, itu kita harus benar-benar mencari orang yang amanah. Dan Anda juga harus mengatakan kepada diri Anda sendiri, Anda harus berjanji kepada diri Anda sendiri bahwa saya akan menjadi orang yang amanah. Ketika saya menjalankan sebuah serikatan ini, ketika saya bersyirkah dengan kawan saya, gitu. Apapun yang terjadi, modalnya besar, hasilnya besar, atau ruginya besar, apapun yang terjadi kita harus tetap amanah. Apa perjanjian di awal kita harus tetap kita lakukan, seperti itu. Ya, jadi jangan takut, nggak masalah. Orang yang namanya melakukan sebuah kegiatan ekonomi, hal seperti itu wajar, ya, hal seperti itu wajar. Nah, ini adalah macam-macam sirkah, teman-teman. Di sini yang pertama adalah ada sirkah amlak. Kenapa sirkah amlak itu adalah sirkah kepemilikan bersama? Maksudnya kepemilikan bersama itu adalah seperti apa? Bagaimana sirkah ini itu adalah tanpa adanya akad. Kok bisa tanpa adanya akad gitu ya? Kok bisa tanpa adanya akad? Contohnya adalah warisan. Mungkin ibu Anda mungkin ketika mbah Anda sudah meninggal, mungkin loh ya, mbah Anda sudah meninggal terus mewarisi rumah mungkin atau mewarisi sawah mungkin kepada anak-anaknya, kebetulan anaknya 3 atau 4, lah sawah itu cuma 1 gitu loh. Tapi diwariskan kepada 4 anaknya. Sertifikatnya atas nama 4 orang anaknya. Ini adalah bersirkah juga gitu. Tapi kan tidak ada akad. Gitu kan? Bukan kemauan kita. Gitu kan nggak ada akadnya. Nah kayak gitu, itu namanya adalah sirkah amlak, teman-teman. Yang kedua ini adalah sirkah ukhud, ya. Sirkah ukhud ini adalah sebuah sirkah kerjasama. Jadi benar-benar ada kerjasama, benar-benar ada Anda mencari kawan untuk Anda jadikan teman berjalan bersama untuk menjalankan sebuah ekonomi gitu, untuk menjalankan sebuah bisnis gitu, benar-benar bersama-sama gitu. Ini adalah sirkah ukhud. Di dalam sirkah ukhud itu ada sirkah inan, ada sirkah abdan, ada sirkah mufawadoh, dan juga sirkah wujuh. Ini adalah macam-macam dari sirkah ukhud. Sirkah inan saya contohkan, sirkah inan itu adalah bagaimana kerjasama antara 2 orang atau lebih yang memang modal, usaha, kerugian, laba itu dibagi bersama-sama. Itu adalah sirkah inan. Lalu sirkah abdan, kesepakatan antara 2 orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka berdua. Berarti bersepakat ngerjainnya bareng-bareng. Entah itu usahanya siapa, yang penting kita bersepakat. Contohnya adalah orang yang sedang membangun rumah itu kan biasanya Pak Tukang itu kan tim ya. Bangun rumah itu kan tidak dewe, ya kan? Dia punya proyek seperti itu, setelah itu hasilnya nanti dibagi bersama-sama. Nah seperti itu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan jasa yang mereka keluarkan gitu. Kok ada yang ngantuk?
Kalau nanti presensinya, teman-teman bisa ngisi presensinya di SSO ya. Saya nggak usah manggili satu-satu, Mbak siapa, Mbak Tiara, Mbak Ani, Mbak Novi, tidak perlu memanggili seperti itu. Ya, teman-teman cukup langsung buka SSO-nya, baru setelah itu klik kehadiran Anda di situ, ya, seperti itu ya. Jadi sudah lebih lebih canggih lagi gitu kan, betul. Ya, karena ini ada yang ngantuk, ya, ini saya kasih 2 soal. Ya, saya kasih 2 soal, nanti Anda bacakan. Coba, ini tadi Bu Fida menjelaskan seperti ini. Tadi kira-kira teman-teman mudeng, menengah mudeng, apa ngantuk atau bagaimana? Ya gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Coba bacakan. Kamu berdiri yo ngadap ke konco-koncomu, menghadap ke teman-temannya, lalu Anda bacakan pertanyaannya apa? Berdiri no, berdiri. Dibacakan pertanyaannya. Buat tombol ngantuk ini yo. Namanya siapa namanya? Namanya Fitri. Oh, namanya Mbak Fitri, ya. Sebutkan dan jelaskan satu contoh sirkah Uhud. Oke, satu contoh sirkah Uhud. Yang menjawab itu adalah absen pertama. Ayo, siapa absen pertama? Oke, Anda, yuk jawab coba. Contohnya sebutkan satu dan Anda jelaskan. Contoh sirkah Uhud itu apa? Satu contoh dari syirkah Uhud Mm-mm. yaitu syirkah Inan. Mm-mm. Syirkah Inan itu yaitu perserikatan di mana modal perserikatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, Mm-mm. di mana modal kemudian menjalankan usahanya, keuntungan dan kerugian itu dibagi berdua. Jadi sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Oke, benar apa salah atau tidak tahu? Betul, oke, baik. Tadi namanya sama siapa? Iza. Oh, Mbak Iza, oke. Ada satu pertanyaan lagi, ini ya, tak buntel-buntel ini pertanyaannya. Coba Anda bacakan, lihat ini depan. Namanya siapa saya? Akan memberikan pertanyaan, gitu, coba siapa? Nama saya Fatimah Azhara. Oke, Kami membacakan pertanyaan. oke, membacakan pertanyaan. Mengapa syirkah amlak itu diistilahkan syirkah tanpa akad? Oke, tadi sudah presensi yang pertama. Sekarang coba presensi yang terakhir di dalam presensi sopo. Siapa? Oke. Diulang lagi ya pertanyaannya biar genah ya. Oke, apa? Pertanyaannya yaitu Mengapa? syirkah amlak itu diistilahkan syirkah tanpa akad? Kenapa sirkah amlak itu diistilahkan sirkah orang gawe akad, tidak memakai akad? Kenapa coba? Karena syirkah amas itu sendiri adalah akad dari syirkah yang melekat pada dalamnya yang dijadikan kerjasama itu. Oke, contohnya apa coba? Contohnya warisan. Oke. Karena warisan itu kan seperti yang panjenengan sampaikan bahwa Oke. kalau itu tidak hanya satu orang yang memiliki warisan, jika ada 2 saudara atau 3 saudara, jadi itu kepemilikan Bersama. Oke, baik. Benar apa salah? Pada tahu? Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Ya, jadi teman-teman paham ya yang saya jelaskan ini tadi. Ini memang kelas kita ini adalah kelas kecil, jadi mahasiswanya nggak terlalu banyak. Jadi saya tahu siapa sing ngantuk, siapa yang ngantuk, tak kasih untuk agar dia bisa lebih aktif lagi atau tombol ngantuknya kayak gitu, bukan kopi tombol ngantuknya ya. Kalau di kelas kan nggak boleh makan di dalam kelas gitu kan. Gitu. Karena kelas kita adalah kelas kecil. Lebih enak kan kalau kelasnya kelas kecil daripada rombongan ngokeh ngono kae. Oke, ini adalah rukun syirkah teman-teman. Rukun syirkah ini ada 3. Yang pertama adalah ijab dan qabul, sigotnya. Yang kedua adalah subjek perikatannya itu apa. Terus setelah itu siapa yang menjalankan maksudnya. Yang ketiga itu adalah objek perikatannya. Dalam hal apa kira-kira saya bersirkah. Terus kira-kira nih teman-teman, dari penjelasan saya sirkah ini, kira-kira ada ndak angan-angan atau mungkin teman-teman bisa menunjukkan contoh, oh ternyata bapak saya itu juga melakukan sirkah Bu, dalam hal apa gitu. Mungkin kebetulan bapak punya kolam, ya kan, terus diisi ikan, terus sentratnya, pakannya ikan itu memang kita dipasok dari pabrik, itu namanya juga bersirkah. Ya, atau sekarang yang banyak itu adalah ayam yang ikut PT gitu kan. Kita punya kandangnya, ya toh. Kita punya kandangnya, terus ayamnya juga dipasok dari sana. Terus setelah itu pakannya juga dipasok dari sana. Nanti harga ayamnya itu berapa per
panenan harganya berapa, lalu nanti keuntungan dia sebagai pengelolanya, berarti dia pengelola kan, pengelolanya berapa, lalu sebagai pemasoknya berapa. Jadi sekarang banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang berserikat itu banyak. Nah, ini mungkin salah satu teman-teman, salah satu mungkin peluang bagi kita, salah satu peluang bagi kita untuk kita melakukan sebuah bisnis seperti itu ya. Jadi teman-teman, aku enggak punya modal gimana? Oh, enggak masalah gitu. Yang penting teman-teman bisa action gitu. Teman-teman bisa memikirkan kira-kira apa dan silakan untuk action seperti itu. Oke teman-teman semuanya, teman-teman tolong mencari satu jurnal ya. Saya kasih tugas untuk mencari satu jurnal yang berkaitan dengan sirkah, lalu teman-teman review jurnalnya itu seperti apa, inti dari jurnal itu seperti apa, lalu minggu depan silakan Anda kumpulkan dan juga dipresentasikan. Ada mungkin sampelnya beberapa mahasiswa yang nanti akan mempresentasikan. Seperti itu teman-teman, kelihatannya waktu kita sudah habis. Dan terima kasih untuk hari ini teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.